Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fin nar, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang diberkahi ini insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala, juga semoga dengan niat yang diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam rangka menyempatkan diri untuk duduk di salah satu rumah dari rumah-rumahnya yang padanya kita saling mempelajari apa yang datang dari kitabullah dan dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga bentuk kepedulian kita kepada agama ini adalah di antara bukti di mana Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kebaikan bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, astagfirullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, "Man aradallahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka niscaya Allah akan berikan dia fikih di dalam agama. Fikih, yakni pemahaman yang mendalam, pemahaman yang baik, bukan sekedar faham. Fikih, sebagaimana dikatakan Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, bukanlah sekedar faham artinya, tapi al-fahmu ad-daqiq, faham yang mendalam, faham yang baik, ya, bukan faham standar. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan berikan dia fikih di dalam beragama. Yani pemahaman yang baik, yang mendalam di dalam beragama. Nah, tidaklah sekonyong-konyong Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman demikian kepada seorang hamba. Tidak. Tapi tentunya sunnatullah di alam semesta, idza aradallahu syai'an hayya lahu asbabah. Allah apabila menghendaki terjadinya sesuatu, maka Allah persiapkan sebab-sebab terjadinya hal tersebut. Demikian gaya Allah dalam menjalankan alam semesta. Kalaupun dengan kuasanya, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, tapi berjalannya alam semesta enggak begitu. Umumnya Allah apabila menghendaki sesuatu, Allah jadikan dulu sebab-sebab terjadinya hal tersebut. Nah, demikian apabila Allah menghendaki pemahaman yang baik pada diri seorang hamba. Tidak sekonyong-konyongnya hamba langsung memahami dan memiliki ilmu yang baik tentang agamanya. Enggak. Diberikan dulu taufik baginya. Hidayah baginya, taufik baginya, tergerak dirinya untuk menyempatkan diri, menyempatkan waktunya, meluangkan tenaganya dan waktunya untuk hadir di majelis-majelis yang di situ dibahas tentang kitabnya dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sementara mungkin hamba-hamba Allah yang lain tersibukkan dengan dunianya, dia masih mau menyempatkan diri itu. Allah sentuh hatinya dengan kesadaran itu. Dari situ barulah, karena terlihat padanya upaya untuk menuntut ilmu, maka Allah bukakan baginya pintu-pintu keilmuannya. Ya, dikarenakan terlihat pada hamba tersebut upaya atau effortnya untuk mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janjikan lanahdiyannahum subulana. Kami akan berikan hidayah, yakni kami akan bimbing ia kepada banyak jalan kami. Ya, terbukalah pintu-pintu keilmuan baginya sehingga ia semakin lebih memahami agama dengan baik. Nah, maka semoga keberadaan kita di sini sekarang adalah di antara bentuk itu, di mana Allah masih menyentuh hati kita dengan kesadaran itu untuk lebih memahami agama dengan baik. Dari situ kita menyempatkan diri untuk duduk di sini, ya. Karena Syekh Ibn Baz rahimahullah pun berkata dari sabda Rasul tadi, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka niscaya Allah akan berikan dia pemahaman di dalam beragama. Maka maknanya, man lam yatafaqqah fid din, ma aradallahu bihi khairan.
Barang siapa yang tak mau ya untuk mempelajari agamanya, nggak mau dia menyempatkan dirinya, waktunya, tenaganya untuk mempelajari agamanya, hakikatnya memang Allah tak kehendaki kebaikan baginya. Ma'adallah. Ma'adallah. Maka alhamdulillah, di antara hamba-hambanya masih disentuh hati kita, masih diberikan kita taufik untuk hadir pada rumah, di antara rumah-rumahnya, untuk melakukan kegiatan yang menjadi amal saleh kita ini kelak. Insyaallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, mengkhabarkan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian suatu hari melewati riyad, melewati taman di antara taman-taman surgawi, apabila suatu saat kalian melewati taman di antara taman-taman surgawi, farta'u, maka duduk-duduk di situ, santai-santailah dulu di situ, luangkan waktu kalian di situ. Sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman-taman surgawi ya Rasulullah? Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, halaqah dzikr. Halaqah dzikr, yakni halaqah ilmu yang disampaikan sini kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya? Kemudian ikhwati rahimakumullah, materi yang dijanjikan adalah pondasi keislaman, ya. Kita perlu untuk mempelajari dasar-dasar keislaman atau pondasi keislaman demikian sebagai bentuk taksil, yakni pendasaran agama bagi kita, pendasaran ilmu bagi kita dengan dasar yang baik. Seringkali seseorang yang mendapatkan semangat keislaman dan bahkan di antara kaum muslimin yang udah mulai mendapatkan semangat untuk lebih menerapkan nilai-nilai beragama di dalam kehidupannya. Tapi di dalam perjalanannya, di dalam prakteknya, kemudian terjadi banyak error, terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Ini di antara sebab-sebab intinya adalah dikarenakan memang ia tidak mendasari ilmu agamanya dengan taksil, dengan pendasaran yang baik, dengan pemondasian agamanya, bangunan agamanya dengan baik. Seseorang yang beragama dengan semangat, namun tidak didasari ilmu yang mendasarinya dengan kokoh, kalaupun semangat ia melakukan agamanya, ke depan-depannya terjadilah hal-hal yang di luar apa yang diharapkannya pada dirinya. Ya? Karena sekali lagi tadi, tidaklah dia mendasari agamanya dengan dasar yang baik, dengan pengetahuan yang mendasar yang baik. Bagaikan seseorang yang membangun bangunan-bangunan yang megah, dia bangun bangunannya dengan megah, namun tidak dia bangun bangunannya tersebut di atas pondasi yang kokoh, yang siap menanggung kemegahan bangunan tersebut. Maka seberapa besar pun megahnya bangunan itu, niscaya akan sampai kepada kehancuran dan keruntuhan. Sebaliknya seseorang yang mungkin bangunannya tidak megah, tapi berada di atas pondasi yang kokoh, maka insya Allah bangunan tersebut akan lebih sustain, lebih firm, lebih thabat, lebih hang on, lebih tight, dia lebih bertahan. Menghadapi ujian-ujian, menghadapi badai, menghadapi panas, menghadapi hujan, dan lain-lain. Itu dikarenakan dia dasari bangunannya dengan fondasi yang baik. Nah demikianlah fungsi mempelajari fondasi-fondasi keislaman pada kehidupan kita, pada kehidupan beragama kita terutama. Seseorang yang tidak mendasari agamanya atau amalannya di atas pondasi keislaman yang baik, terjadi banyak error di dalam perjalanan beragamanya. Di antara mereka entah ada yang akhirnya semangatnya habis dan kemudian ma'adzallah, semangatnya habis, kemudian terjadilah padanya bukan hanya futur tapi intikas. Bukan hanya futur tapi intikas. Intikas faham? Kita suka dengar kata-kata, aduh, gue futur. Iya kan? Futuristik. Yoi. Oke? Futur, khair insyaAllah. Futur fitrah manusia. Nggak selamanya dia semangat. Pasti akan ada turun semangatnya. Tapi at least masih on the path. Masih di atas jalur seharusnya. Oke? Futur, khair insyaAllah. Inna likulli syai'in fatrah, kata Rasul. Segala hal pasti ada masa-masa turunnya. Mesti. Khair, insyaAllah. Tapi yang parah adalah intikas. Intikas bukan hanya turun semangatnya, tapi berbalik. Akhirnya dia mulai melakukan hal-hal yang dulu telah dia tinggalkan. Apa-apa yang telah dia terapkan dari nilai-nilai agama di dalam kehidupannya, kemudian mental lagi, dia balik lagi seperti dulu.
Dia kembali lagi ke dunia lamanya yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan penuh dengan apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terjadi demikian pada seseorang yang udah terlihat padanya perubahan yang seringkali membuat lidah orang lain berkata, "Ih, Masya Allah, tabarakallah ya, dia hijrah berubah." Tapi kok ternyata nyungsep lagi. Kenapa? Kenapa? Apa yang terjadi dengannya? Karena dia tidak mendasari agamanya dengan fondasi yang baik ini, di antara alasan intinya. Tentunya hidayah. Tentunya tetap hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita menghitung apa-apa dengan sebabnya. Karena demikianlah berjalannya alam semesta. Karena sebab dan akibat, bukan? Ya. Namun orang yang mendasari agamanya dengan pondasi yang baik, katakanlah terjadi kemenurunan di dalam semangatnya. Tapi dia masih berada di atas path yang seharusnya, path yang tepat. Sehingga suatu saat Allah sentuh kembali kesadarannya, dia tinggal ngegas lagi dan dia emang masih berada di atas jalur itu. Ya? Atau mungkin di antara kerusakan juga, di antara apa-apa yang tidak diharapkan yang terjadi pada diri seseorang, ketika dia beragama tidak didasari dengan pondasi yang baik, ya? Di antaranya adalah akhirnya terjadi penyimpangan padanya. Berapa banyak anak-anak kaum muslimin tertipu oleh pemikiran-pemikiran, oleh orang-orang yang membawakan semangat keislaman, akhirnya membawa mereka ke arah justru kehancuran, melakukan kerusakan di muka bumi. Dari terorisme, hal-hal yang justru menjadikan kerusakan dengan nama Islam. Berapa banyak begitu? Kok bisa akhirnya sampai menyimpang begitu? Kok bisa akhirnya sampai menyimpang demikian? Karena dia mendasari agamanya tidak dengan dasar yang baik, dengan pondasi yang baik, tapi semangat aja yang dominan. Sehingga siapapun yang dia temui dan mengarahkannya pada saat itu, dia akan terarahkan ke arah itu. Ngaco akhirnya beragamanya. Di antara mereka mungkin ada yang baru mereka mengenal agama, kemudian berkeras pada tempat-tempat yang bukan tempatnya berkeras. Dan kemudian bermudah-mudahan pada hal-hal yang harusnya dia berkeras di situ. Dalam perkara-perkara sosial, bahkan kepada kedua orang tuanya begitu galak dia. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Sama kawan-kawannya dia judge hamba-hamba Allah yang lain ketika nggak sesuai dengan gayanya. Bahkan seringkali ustadz-ustadznya dijudge, wah ustadz nggak bener nih. Kenapa terjadi demikian? Kenapa terjadi demikian padanya? Kenapa? Karena dia nggak mendasari ilmunya dengan dasar yang baik, nggak taksil, nggak yu'assal. Ya, ngaco. Akhirnya berislamnya nih, ya takhabbat, nubruk sana sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda amman yamshi sawiyan ala siratal mustaqim." Apakah mereka yang berjalan dengan kondisi nyungsep, mukanya di bawah, kakinya di atas, berjalan dalam keadaan begitu, dia lebih mendapatkan hidayah, lebih dapat bimbingan dari Allah, atau seseorang yang berjalan lurus di atas jalan yang lurus? Mana yang lebih mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala? Di antara kerusakan orang-orang yang juga beragama tapi tidak mendasari agamanya dengan dasar-dasar yang baik adalah rusaknya dia ketika masa-masa fitnah. Masa-masa syubhat datang. Seringkali akhirnya mereka melakukan dengan nama semangat beragama, mereka melakukan tindakan-tindakan yang padahal agama sama sekali berlepas diri dari tindakan itu. Terkena fitnah. Terkena da'i-da'i penyuruh fitnah. Yang menyuruh manusia kepada kerusakan-kerusakan dengan nama agama, dengan nama jihad. Kebawa dia ke arah kerusakan itu. Ya? Gak kokoh dia berada di atas jalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathal kalimah thayyibah, alam tara kaifa daraballahu mathalan." Tidakkah kalian lihat bagaimana Allah memberikan analogi? Kalimah thayyibah, kalimat yang baik. Ya, ini kalimat tauhid, akidah yang kuat, yang menjadi pondasi dasarnya selalu tauhid kan. Kasyajarah thayyibah, itu perumpamaannya bagaikan pohon yang sehat, pohon yang baik. Asluha thabit, akarnya begitu kokoh mencengkeram bumi, thabit. Wa far'uha fis sama, dan batang-batangnya menjulang tinggi di langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Ia bahkan dapat memberikan buahnya di setiap masa, nggak pakai musim.
Di setiap masa dengan seizin Rabbnya. Demikian Allah memberikan perumpamaan pada kalimat yang baik. Sebaliknya, kalimat khabithah, kalimat yang buruk, yakni kalimat-kalimat yang bertentangan dengan tauhid, yang menjadi pondasi beragama, kalimat-kalimat yang bertentangan dengan akidah sahihah, dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kasyajarah khabithah, itu perumpamaannya sebagaimana pohon yang busuk. Busuk. Ijtuthat min fawqil ard. Dengan mudah pohon tersebut dicabut sampai ke akar-akarnya dari atas muka bumi. Malaha min qarar. Sama sekali dia nggak memiliki sifat firm, qarar. Nggak punya sifat kuat sama sekali. Ya? Maka dari hal inilah perlunya bagi seseorang yang memang benar dia mau beragama sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, agar mereka mendirikan agama mereka di atas dasar-dasar yang tepat, dasar-dasar yang benar, dasar-dasar yang baik. Menuntut ilmunya tadriji, berproses. Ya? Melewati proses menuntut ilmu dan lain-lain. Enggak yang asal dengan semangat comot sana, comot sini, kemudian terapkan semau-maunya di dalam kehidupan, kemudian menghukumi hamba-hamba Allah yang lain yang enggak sesuai dengannya. Enggak begitu. Nah inilah yang kami coba mau sampaikan dalam kajian kita. Ya, serial ini berjudul serial Pondasi Keislaman, ya, atau dasar-dasar keislaman. Kami persiapkan materi ini sekitar 7 atau 8 kali pertemuan. 7 atau 8 kali pertemuan. Materi ini akan membahas tentang apa yang sangat mendasar dari pengetahuan dan keyakinan yang harusnya diketahui dan diyakini seorang muslim di dalam kehidupannya. Ini adalah apa hasil atau proses dari apa yang kami pelajari di masa kami menuntut ilmu. Ya, dan alhamdulillah dimanapun kami mengajar, biasanya memang kami ajarkan dulu materi-materi ini untuk mendasari pengetahuan beragama kita dan lain-lain sebelum kami masuk ke kitab. Biasanya demikian, ya, sebelum masuk ke baca kitab, supaya kita dapat dasar yang sama, supaya kita nyambung, supaya frekuensi kita sama dulu. Ini dulu, ya. Makanya Anda persiapkan materi ini, dasar-dasar keislaman atau pondasi keislaman. Untuk beberapa ikhwah mungkin yang udah pernah mengikuti materi ini, barakallahu fikum, sabar dan ya hitung-hitung menyegarkan kembali, ya, apa yang telah kalian pelajari. Namun untuk yang belum pernah belajar, maka semoga ini sangat membantu kalian semua, membantu kita semua untuk mendasari agama kita dengan pondasi yang baik sama-sama. Ya. Baik, ikhwati rahimakumullah, pondasi keislaman. Ketahuilah, awal kewajiban awal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ke atas para makhluknya yang Allah ciptakan, terutama kepada para jin dan manusia. Mereka diciptakan di muka bumi hanyalah dengan satu tujuan, yaitu untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang disembah, seru manusia kepadanya, dan menafikan hal-hal lain yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan intinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku, kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya dengan tujuan agar mereka beribadah kepadaku. Liya'budun, yakni liwahidun. Agar mereka beribadah kepadaku, yakni agar mereka menjadikan aku satu-satunya zat yang diibadahi dan dinafikan hal-hal lain yang diibadahi selain aku. Itu artinya begitu. Liya'budun, yakni liwahidun. Agar mereka beribadah kepadaku, yakni agar mereka mentauhidkanku, menunggalkanku, mengesahkanku sebagai satu-satunya zat yang diibadahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Sungguh mereka enggak dikasih job desk lain. Enggak. Mereka tidaklah diperintahkan apapun kecuali hanya, tuh lihat, cuma satu. Kecuali hanya agar mereka menjadikan seluruh bentuk penghambaan diri mereka, seluruh bentuk ibadah mereka hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan baginya, yakni memberikan totalitas, mengikhlaskan yakni totalitas, ya.
mengikhlaskan baginya seluruh bentuk beragamanya. Ya, tidak diberikan kepada hal lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tauhid. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga mengutus para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam itu dengan tugas itu, dengan tugas yang sama, dengan job desk yang sama untuk menyampaikan nilai ini kepada manusia agar sembahlah Allah dan tinggalkan sesembahan-sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap nabi dan rasul diutus untuk itu. Ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus wahai Muhammad seorang pun sebelummu di antara rasul-rasul kami, yakni di antara utusan-utusan kami, kecuali pasti kami wahyukan padanya, yakni kami perintahkan padanya. Ya, bahwasanya la ilaha illa ana, sungguh tak ada Tuhan yang hak untuk disembah melainkan aku. Fa'budun, maka beribadahlah hanya kepadaku. Demikianlah makna tauhid. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang kita serahkan seluruh bentuk penghambaan diri kita, seluruh bentuk ibadah kita. Dan kita nafikan hal-hal lain yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid adalah kalimat pertama yang diwajibkan. Ya? Tugas pertama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala keagungannya. Nah, inilah pembahasan kita di materi pertama ini. Berbicara tentang tauhid. Ini hakikatnya kita mendalami makna la ilaha illallah. Anda sengaja minta papan tulis karena memang biasanya menyampaikan materi ini Anda pakai papan tulis. Ini keras amat, beli di mana? Aduh. Nyari mic yang kayak gitu keras banget, beli di mana? Kalimat tauhid. Ya? Ikhwati rahimakumullah, kalimat tauhid adalah kalimat yang sering kali kita sebutkan. Cuma sering kali kaum muslimin enggak memahami maknanya dengan baik. Enggak dapat chemistry-nya. Kalimat tauhid yakni la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya? Kalimat tauhid. La ilaha illallah. Nah? Secara bahasa tauhid diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Artinya mensatukan. Ya? Diambil dari kata wahada yuwahidu. Ya? Artinya mensatukan. Kenapa enggak menyatukan? Menyatukan adalah banyak di mix semua, itu menyatukan. Tapi mensatukan adalah banyak nih, diambil satu. Yang lain kita singkirin. Nah, itu mensatukan. Oke? Bahasa lainnya mengesahkan. Iya kan? Atau menunggalkan, gitu ya. Udah bisa membedakan antara mensatukan dengan menyatukan. Ya? Itu tauhid. Tauhid lawan kata syirik. Nanti kita akan bahas. Sebagaimana tauhid adalah perintah yang paling awal Allah perintahkan, berarti di waktu yang sama syirik adalah larangan terbesar, dosa terbesar, hal pertama, hal yang paling diperingatkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik adalah mempersekutukan. Mempersekutukan secara bahasa. Ya, tidak menjadikan satu, menjadikan hal yang lain-lain juga. Syirik. Nah, seorang lelaki menikahi satu wanita, udah nggak mau yang lain. Tuh, dia mentauhidkan istrinya. Secara bahasa bukan provokasi, bukan nyuruh, bukan. Ini biar ngerti aja, biar ngerti. Dia mentauhidkan istrinya, yakni dia cuma kawinin satu, tidak dia persekutukan istrinya. Tuh, gitu. Terus dia kawin lagi, kedua. Dia kawin lagi, ketiga. Nah, dia mempersekutukan. Nah, dia mensyirikkan istrinya. Tuh, begitu artinya. Secara bahasa.
Ya, ingat, ini lagi menjelaskan maknanya secara bahasa, bukan nganjurin. Ntar lain ceritanya itu urusannya. Ya. Ya. Jadi tauhid menunggalkan, menjadikan satu dan menafikan yang lain. Sementara syirik tidak menjadikan satu, namun mengambil juga yang lain. Menduakan, menigakkan, mengempatkan, begitu dan seterusnya. Secara bahasa begitu. Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalimat tauhid, la ilaha illallah telah kita sebutkan. Ya. Kalimat tauhid ya akhi, la ilaha illallah. Kalimat ini, karena tadi kita telah jelaskan bahwa ini adalah hal yang paling pertama Allah tegaskan, hal yang paling pertama Allah perintahkan, dan dengan membawa misi inilah Allah utus semua Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam, maka kalimat ini memiliki keagungan-keagungan yang besar, bayangkan. Bagi mereka yang memang memahami maknanya dengan baik dan menerapkan maknanya di dalam kehidupannya. Di dalam banyak hadis sahih dan ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak mengandung keterangan ini. Sa'ala Musa alaihi salam rabbah. Musa alaihi salam bertanya kepada Rabbnya, di riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Ya Rabbi alimni, wahai Tuhanku, alimni. Ajarkan aku sesuatu, yakni ajarkan aku. Allah pun berfirman kepada Musa alaihi salam, ya Musa, wahai Musa, Kul la ilaha illallah. Wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah. Musa kalimullah, yakni seseorang yang Allah ngomong langsung kepadanya tanpa perantara. Ini gelar Musa, kalimullah. Ya? Ya Musa, kul la ilaha illallah. Wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah. Kata Musa, ya Rabbi, la ilaha illallah qultuha. Aku udah mengatakannya. Wa qaluha al-anbiya qabli. Dan para nabi-nabi sebelumku pun udah mengatakan juga la ilaha illallah. Yani Musa alaihi salam mau sesuatu yang baru, ajarin yang baru, begitu. Allah pun berkata kepadanya, ya Musa, law wudi'atis samawati sab' wa ma fihin wal aradina sab' wa ma fihin fi kiffah. Wahai Musa, andai saja langit yang 7 dan semua yang ada padanya, para makhluk-makhluk langit, para malaikat, juga bumi yang 7 lapis dan segala hal yang ada padanya, semuanya dikumpulkan dan ditaruh di satu sisi timbangan. Fi kiffah. Wa la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah fi kiffah, di satu sisi timbangan satunya, la tarajjahat biha la ilaha illallah. Niscaya akan jauh lebih berat la ilaha illallah. Syuf. La ilaha illallah. Jadi berat hakikatnya. Ya. Demikian begitu beratnya kalimat tersebut di mizan kelak, di timbangan. Dan la ilaha illallah tadi, tauhid tadi adalah kifarat yang paling besar, yang paling efektif menyelamatkan seorang hamba. Sementara sebaliknya, syirik adalah mubiqat yang paling besar. Kifarat, yakni amalan yang dengannya seorang hamba, dengan amalan itu terhapuskan dosa-dosanya. Begitu. Dengan amalan tersebut terhapuskan. Itu yang dibilang kifarat. Lawan kata kifarat, mubiqat. Amalan-amalan yang dengan itu bikin pahala angus. Bikin pahala angus. Itu mubiqat. Kifarat yang paling besar, tauhid. Ya. Sebaliknya, mubiqat yang paling besar, paling efektif menghancurkan semua dosa, menghapuskan semua pahala, syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik." Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada mereka, yakni para nabi-nabi sebelummu, la in asyrakt, bahwa apabila kau melakukan kesyirikan, yakni sekali aja ente syirik, la yahbatanna amaluk, niscaya amalan-amalanmu akan hancur, runtuh semuanya. Yani yang kau kumpulkan dari pahalamu, sholat, puasa, zakat, yang kau lakukan selama hidupmu, kesyirikan sekali terjadi padamu, angus semuanya tuh. Dan kau tak menyadarinya. Itu seremnya syirik.
Itu seremnya syirik. Sebaliknya tauhid tadi, dosa sebesar apapun yang ada pada diri seorang hamba, dengan tauhid yang baik, ini jadi di antara kemungkinan diampuninya dosa-dosa tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di haditsul bitaqah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusahu birajulin min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Suatu hari diserulah salah seorang dari umatku di hadapan para manusia di hari kiamat, dipanggil, disidang ya ini, disidang di hadapan Allah dan para manusia. Yani hari kebangkitan nanti, hari persidangan. Disidang dia dan ditampakkanlah amalan-amalannya. Yunsyar lahu tis'ah wa tis'ina sijillat. Dihamparkanlah di hadapan orang tersebut 99 lembaran. Lembaran yang memanjang. Sijillah, yani lembaran yang memanjang. Kayak bon gitu, bon. Memanjang kan. Stroke. Memanjang kan. Lembaran memanjang. Ada berapa jumlahnya? 99. Wa kulla sijillin, dan setiap lembarnya muddal basar, itu jauhnya sejauh mata memandang. Ya, wabadin ada 99 lagi. Itu isinya semua catatan dosa dia doang semuanya tuh. Semuanya ini enggak ada mas. Ada 99 dan setiap lembarnya sejauh mata memandang. Ditanya hamba tersebut, apakah kau akui itu semua? Iya, bala ya Rabb, aku akui ya Rabb. Adzalamaka katabati al-hafizuna syai'an. Apakah penulisku, yakni para malaikat nih, yang nulis dosa pahala, menzolimimu sedikit pun ya nih? Lihat ya nih, ada nggak yang ente rasa nggak jadi ente lakukan, terus ketulis di situ kali? Ada? Hah? Nggak ada angel error. Human error oke. Angel error nggak ada bro. Iya nggak? Angel error nggak ada. Lah ya Rabb, aku akui semua ya Rabb. Zain, inna laka indana hasanah. Bagaimanapun kau punya catatan kebaikan di sisi kami. Dikumpulkanlah 99 lembaran ini, thumma wudi'at fi kiffah, kemudian ditaruh di satu sisi timbangan. Ini amal buruknya. Kemudian ditampakkanlah amal salehnya. Ternyata bitaqah cuma selembar kartu doang. Selembar kartu doang. Tapi fiha, di lembaran kartu itu terdapat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hamba tersebut tentunya bertanya, ya Rabbi apalah artinya selembar kartu ini dibandingkan dosaku yang menggunung tadi. Namun dikatakan kepadanya bahwa semua hal hari ini akan dihitung sekecil apapun, gak ada yang dizalimi. Dan ditaruhlah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah di satu sisi timbangan satunya. Ternyata tarajjahat biha la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ternyata jauh lebih berat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dengan itu terampuni dosa-dosanya yang menggunung tadi. Lihat. Betapa agungnya kalimat la ilaha illallah. Syuf. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya berkata, Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, dengan tulus berangkat dari dalam hatinya, dakhalal jannah, niscaya dia akan masuk surga. Tayyib. Kita sama-sama beriman kan bahwa yang disabdakan Rasul pasti benar dan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa kan? Iya kan? Nah, ini yang Rasul sampaikan sallallahu alaihi wasallam. Absyir, ambil, terima kabar gembira ini. Ya? Di hadis lain Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "Man kan akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang kalimat terakhir yang diucapkannya, yakni ketika meregang nyawa, la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Semoga Allah berikan kita semua husnul khatimah. Lihat betapa agungnya kalimat ini. La ilaha illallah. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis yang menegaskan hal ini. Ikhwati rahimakumullah. La ilaha illallah yang berefek sedemikian rupa nih. Yang kayak gimana? Awas, bukanlah la ilaha illallah yang sembarangan diucapkan oleh lidah tanpa difahami maknanya, tanpa diterapkan konsekuensi dari la ilaha illallah itu di dalam kita. Bukan la ilaha illallah sebagaimana difahami sebagian kaum yang dijadikan wirid ribuan bahkan jutaan kali, padahal tak ada contoh demikian dari Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu, bukan. Semoga mereka meniatkan baik dan amal saleh dengan itu, ya. Tapi apabila emang itu beneran mendekatkan diri kepada Allah, Rasul duluan yang nyontoin. Rasul enggak menyontohkan penerapan pengucapan la ilaha illallah dalam bentuk demikian, enggak. La ilaha illallah seperti apa? Nah, ini yang kita akan pelajari. Ya, kita memahami makna kalimat tauhid, hakikatnya, konsekuensinya di dalam kehidupan dan penerapannya. Itu yang semoga menjadi la ilaha illallah yang demikian besar efeknya bagi keselamatan diri seorang hamba. Ya, demikian la ilaha illallah dengan segala keagungannya. La ilaha illallah ikhwati rahimakumullah. Itu terdiri dari dua bagian. Terdiri dari dua bagian. La ilaha illallah. Itu terdiri dari dua bagian. Yang dibilang dua rukun. Rukun nih, ada rukun, ada syarat ya. Rukun itu yang di dalam. Syarat yang di luar. Kayak rukun sholat. Berdiri. Ruku. Sujud itu rukunnya sholat. Syarat sholat. Wudu. No, di luar sholat kan. Tuh, gitu. Ada rukun, ada syarat ya. Nah, la ilaha illallah ini rukunnya, yakni la ilaha illallah terdiri dari, gitu. Terdiri dari dua unsur, ya, dua rukun ini. La ilaha illallah. La ilaha ini yang dibilang oleh para ulama al-itsbat. An-nafyu. An-nafyu. Menafikan. La ilaha. Ketika seseorang berkata, tiada Tuhan sama sekali yang hak untuk disembah. Ilah, yakni Tuhan yang disembah. Itu ilah. Rabb, yakni Tuhan yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Rabb. Okay? Ilah, Tuhan yang disembah. Rabb, yakni Tuhan yang menciptakan dan mengatur ciptaannya. Yang memiliki, menciptakan dan berkuasa. Gitu. Allah sebagai ilah, yakni Allah sebagai zat yang disembah. Allah sebagai Rabb, yakni sebagai zat yang menciptakan dan mengatur apapun yang terjadi pada alam semestanya. Zat yang sama. Ya. La ilah artinya an-nafyu. An-nafyu yakni menafikan, meniadakan totally. La ilah. Tuh, lihat. Itu titik netral. La ilah. There is no God at all. La ilah. Okay? Nah, rukun yang kedua baru kita mengisbat, menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan. Illallah, kecuali hanya Allah. Kecuali hanya Allah. Ini mengisbat. Ingat, mengisbat artinya apa? Menetapkan atau menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan. Sekali lagi, la ilah menafikan, mengatakan tiada Tuhan sama sekali. La ilah. Artinya apa? An-nafyu, menafikan. Rukun yang kedua berkata illallah, kecuali hanya Allah, yang mengisbat, menetapkan bahwa Allah adalah Tuhan. La ilaha illallah. Dua hal ini harus beriringan, nggak boleh kepisah. Kalau seseorang dia cuma bilang bahwasanya la ilaha doang, dia udah muslim belum? Dia atheist. Ini kafir yang banyak. Di zaman ini, kafir sini, mereka bilang gak ada Tuhan sama sekali. Ateis. Atau seseorang cuman bilang, Allah adalah Tuhan. Dia menetapkan bahwa Allah adalah Tuhan. Dia udah muslim belum? Belum. Kenapa? Kalaupun dia menetapkan Allah adalah emang Tuhan, tapi dia belum menafikan Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Dia Tuhanin juga hal lain selain Allah. Kalaupun dia Tuhankan Allah subhanahu. Nah, ini kaum musyrikin yang ada dari zaman ke zaman, bahkan yang dihadapi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka terima Allahnya mah. Oke? Terutama Allah dari sisi rububiyahnya nanti. Ketika ditanya pada mereka, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard?" Apabila kau tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Mereka bilang Allah. Berjalan di lidah mereka, insya Allah, alhamdulillah, itu berjalan di lidah mereka. Mereka mengakui Allah, existence Allah dan kuasa Allah mereka mengakui. Tapi ketika diseru, ya udah sembah Allah satu-satunya. Tinggalkan sesembahan lain yang diajarkan nenek moyang kalian. Mereka nggak mau. Akhirnya nggak muslim mereka. Mereka masih musyrik, mempersekutukan Allah subhanahu
wa ta'ala. Sekali lagi, la ilaha illallah terdiri dari 2 rukun. La ilah, yaitu apa? An-nafyu, menafikan. Dan illallah, al-itsbat, menetapkan. La ilaha illallah. Artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang hak untuk diibadahi, diberikan kepadanya segala bentuk ibadah, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. La ma'buda bihaqqin. Tidak ada zat yang hak. Hak yang ini lawan kata batil. Hak di sini lawan kata batil. Tidak ada zat yang hak untuk diibadahi, diberikan kepadanya bentuk-bentuk beribadah kita, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani hal-hal lain yang diibadahi manusia selain Allah batil, hanya Allah yang hak untuk diibadahi. La ilaha illallah. Jadi demikian makna la ilaha illallah. Ketika seorang hamba hanya menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya zat yang ia serahkan seluruh bentuk ibadah atau penghambaan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak sudi ia serahkan di antara bentuk-bentuk beribadahnya kepada hal lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sholatnya, doanya, nazarnya, puasanya, tawafnya, dan lain-lain. Tidaklah ia berikan kepada hal lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak rojanya, tidak berharapnya. Tidak khaufnya, tidak takutnya, tidak bersandar, bertawakalnya dia. Semuanya hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika demikian, ia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Dan ibadah, ya? Untuk diketahui, ibadah adalah sebuah nama yang menghimpun semua hal. Sebuah nama atau sebuah gelar yang bisa diterapkan kepada setiap hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang sifatnya zahir ataupun yang sifatnya batin. Nah itu ibadah. Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan definisi ibadah. Al-ibadatu hiya ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-a'mal wal aqwal al-zahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah gelar, sebuah nama yang menghimpun semua hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sifatnya amalan-amalan fisik atau ucapan-ucapan. Baik yang sifatnya zahir, yang dilakukan fisik kelihatan, sholat, ya kan? Dan lain-lain. Ataupun sifatnya batin, hati. Ya. Sabar, tawakal, ridha. Semua itu bentuk beribadah selama hal tersebut dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi, definisi ibadah adalah sebuah nama yang menghimpun seluruh hal atau sebuah gelar yang bisa diterapkan kepada setiap hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sifatnya amalan-amalan fisik, amal, aktivitas fisik, ya, atau aqwal, atau aktivitas lidah, ucapan-ucapan. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Al-amru bil ma'ruf, nahi 'anil munkar. Baik yang sifatnya zahir, kelihatan mata, atau sifatnya batin, dalam hati. Ya, itu ibadah. Nah, ibadah ini ikhwati rahimakumullah, dengan memahami hal tadi, la ilaha illallah, maka kita memahami syarat inti diterimanya ibadah. Agar tidaklah kita melakukan hal itu semua kecuali hanya kita niatkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu syarat diterimanya ibadah. Dan ini hakikatnya rahasia yang terkandung di balik kalimat syahadat pertama. Ketika seseorang bersaksi bahwa la ilaha illallah. Maknanya, tidaklah aku memberikan bentuk-bentuk beribadahku. Tidaklah aku niatkan apapun di antara bentuk-bentuk penghambaan diriku kecuali hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala.
Ya, semua bentuk ibadah yang aku lakukan hanyalah aku lakukan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh ia yang telah bersaksi bahwa la ilaha illallah, tak boleh ia memberikan bentuk-bentuk penghambaan dirinya kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak. Jadi konsekuensi dari kalimat syahadat pertama tadi, agar ia meniatkan, mengikhlaskan niat di dalam ibadahnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ibadah ikhwati rahimakumullah tidaklah sebagaimana yang dibayangkan sebagian kaum. Maknanya bahwa ibadah hanyalah hal-hal yang sifatnya ritual. Seperti salat, qiraatul Quran, wirid, zikir, dan betul itu ibadah? Betul. Tapi mana ibadah jauh lebih luas dari itu? Jauh lebih luas dari itu. Ini dapat kita fahami dari definisi ibadah tadi. Semua hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Maka bagi seorang yang beriman, ini luar biasa. Semua kondisinya adalah bentuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Dari situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Ajaban, yakni ajibnya, begitu bahasa kita. Ajaban li amril mu'min, ajibnya perkara seorang mukmin nih, begitu bahasa kitanya. Menakjubkannya perkara seorang mukmin adalah sesungguhnya seluruh kondisi itu khair, sesungguhnya seluruh kondisi itu akan membawa kebaikan yang lebih baginya. Ya? In asabahu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur. Fakana khairan lah. Nah, bersyukurnya ini jadi ibadah baginya dan akan lebih baik baginya. Karena janji Allah bagi mereka yang bersyukur, la in syakartum nazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukurnya dia dengan nikmat yang didapatkan, itu jadi bentuk ibadahnya. Wa in asabathu dharra, dan apabila ia tertimpa dharra, yakni hal-hal yang sifatnya madarat, sabar, dia bersabar. Fakana khairan lah. Jadilah madarat itu pun lebih baik baginya. Yakni dengan terjadi madaratnya ini, dengan dia bersabar menghadapi madarat yang Allah takdirkan baginya, dengan itu Allah hapuskan sebagian dosa-dosanya. Maka semua kondisi menguntungkan bagi seorang mukmin. Lihat, semua kondisi, semua sikap yang diambil oleh seorang mukmin, selama sikap tersebut adalah sikap yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadilah ini bentuk penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengannya ia mendapatkan keuntungan baik di dunia ataupun di akhirat. Makna ibadah lebih luas dari hanya hal yang sifatnya ritual aja. Semua hal. Seseorang keluar rumah, seorang lelaki keluar rumah, melakukan tugasnya di dalam kehidupan, mencari nafkah. Yang dia nafkahi dengan itu kepada istrinya dan anak-anaknya, maka itu ibadah baginya, itu jihad baginya. Seorang wanita yang mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, demi menjalankan tugasnya dengan baik, melayani suami, mendidik anak dengan baik, dia menjalankan jihadnya, itu ibadah baginya. Seseorang yang menyampaikan kebenaran yang dia ketahui kepada saudara yang dia peduli padanya, atau mengingkari kebatilan yang dia ketahui kepada saudara-saudaranya, ini amar ma'ruf nahi munkar, itu ibadah juga. Semua hal, aktivitas di dalam kehidupan ini yang sifatnya diridhai dan dicintai oleh Allah, dan dia melakukannya sebagai bentuk penghambaan dirinya kepada Allah, jadilah itu bentuk ibadah. Maka mana ibadah begitu luas. Fuqara sahabat, lihat, bayangkan makna ibadah yang begitu luas. Sebagian fuqara, yakni para sahabat yang fakir, itu komplain, mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syuf, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, para hartawan di antara kami ngalahin kita urusan pahala. Mereka ngabisin pahala, istilahnya begitu. Para hartawan di antara kami itu mengalahkan kita urusan pahala. Ini dapat situ, dari situ kita dapat tangkap apa? Oh, berarti yang komplain nih orang-orang yang miskin. Satu. Yang kedua berarti mereka adalah kaum yang emang berlomba-lomba di dalam meraih pahala Allah. Tuh, gitu. Mereka yatasabaqun, berlomba-lomba dalam meraih pahala. Ya Rasulullah, tapi yang tajir-tajir nih pada ngalahin kita nih urusan pahala, ngabisin pahala ya Rasulullah. Kenapa begitu? Lima dzalik. Kenapa begitu? Yusallun kama nusalli. Dia orang salat, kita juga salat. Ah, pahalanya sama enggak? Nah. Yasumun kama nasum. Dia orang puasa, kita juga puasa. Sama enggak pahalanya? Sama.
Yatasaddaqun bifuduli amwalihim. Tapi mereka bisa sedekah dengan kelebihan harta yang ada pada mereka. Nah, kita ini qadarullah miskin, kalahlah sebelah situ ya Rasul. Begitu. Iya kan? Nah, Rasul mengarahkan mindset mereka supaya nggak mentok, nggak sempit. Nggak? Laisa kama tadhhabun, nggak seperti yang kalian fahami. Awalaisa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bih. Bukankah Allah juga telah menjadikan pada diri kalian hal-hal yang dengannya kalian dapat bersedekah, yang dengannya menjadi ibadah dan mendapatkan pahala, begitu kan? Kalaupun kalian nggak punya duit, maksudnya gitu. Ala, ketahuilah. Fa inna likulli tasbihah sadaqah. Setiap tasbih yang kau ucapkan sedekah. Yani subhanallah, sedekah, yani ibadah, pahala. Tahmid, alhamdulillah, takbir, tahlil, sedekah. Ya kan? Alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Zikir-zikir yang kau ucapkan sedekah. Al-amru bil ma'ruf sedekah. An-nahyi 'anil munkar sedekah. Lihat, aktivitas kehidupan semua kita ini sedekah. Lebih jauh lagi lihat, bal wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan pada kemaluan tiap-tiap kalian, maaf, innallaha la yastahi minal haqq. Pada kemaluan tiap-tiap kalian sedekah. Yani ketika kalian menyalurkan syahwat, itu dapat pahala sedekah. Sahabat yastaghribun, sahabat anu. Maksudnya kalau yang namanya ibadah ini kan yang taklif, yang membebani. Bukan hal-hal yang sifatnya manusia suka begini kan. Ternyata hal demikian juga jadinya ibadah. Mereka bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ya'ti ahaduna syahwatahu, ayati ahaduna syahwatahu, fayakun lahu fihi ajr. Ya Rasulullah, beneran nih, salah seorang di antara kita menuruti syahwatnya, dari situ dapat pahala ya Rasulullah, dari kegiatan itu dapat pahala ya Rasulullah. Yang mendatangi ahlinya, mendatangi istrinya, terus melakukan kegiatan yang mereka lakukan yang aneh nggak perlu jelaskan apa yang dilakukan, oke? Dari kegiatan itu dapat pahala ya Rasulullah. Rasul pun bilang sallallahu alaihi wasallam, lihat Rasul ngajarin pinter, kadang ngasih kail, nggak selalu ngasih ikan. Rasul ngasih mafhum mukhalafah, oke? Ara'ait law wada'aha fi haram. Coba kalian bayangkan kalau dia salurkan syahwatnya kepada yang haram, afa yakun lahu alaihi wizr? Jadi dosa nggak buat dia? Iya ya Rasulullah. Kadzalika law wada'aha fi halal. Kalau dia salurkan kepada halal pun demikian. Jadilah pahala baginya. Tuh. Begituan jadi sedekah dan jadi bentuk ibadah. Begituan tuh. Wow, pulang dari sini bawaannya mau sedekah aja nih. Biar kata celengannya itu doang juga. Kotak amalnya itu doang. Iya gak? Sedekah. Begituan jadi ibadah. Maka ibadah nih semua kegiatan kehidupanmu. Tidurmu ibadah. Semua kegiatan ini yang Allah tuntut dari seorang hamba ini, penghambaan diri itu. Agar kau jadikan seluruh kehidupanmu, bahkan matimu, hanyalah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyai wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ritual-ritualku, wa nusuki, pengorbananku, sembelihanku, wa mahyai, bahkan seluruh hidupku, wa mamati, matiku juga lagi, hanyalah bagi Allah, Rabbnya semesta alam. Ini yang dituntut dari kita. Seseorang yang benar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala menerapkan nilai ini dalam kehidupannya. Dia menjadi hamba yang paling merdeka, yang paling punya integritas di dalam kehidupannya. Tak lagi dia, maksudnya, seseorang ketika dia mengaku merdeka dan lepas dari segala belenggu perbudakan, hakikatnya justru dia menjerumuskan dirinya kepada perbudakan yang sangat hina. Bukankah demikian yang diakui kafir dan lain-lain, bahwa mereka manusia merdeka dan lain-lain? Ya kan? Namun hakikatnya mereka terjerumus lagi ke dalam perbudakan. Kenapa? Jiwa kita nggak diset untuk merdeka total, enggak. Jiwa kita diset untuk menghambakan, memperbudak diri kita kepada something yang kita agungkan dan kita inginkan. Tapi ketika bilang, aku orang yang merdeka dan tidak menghambakan diri kepada apapun, justru hakikatnya mereka terjerumus kepada penghambaan diri kepada syahwatnya. Tuh, yang diperjuangkan di dalam hidupnya adalah apapun yang dikatakan syahwatnya dia perjuangkan. Tuh dia jadi hamba dari syahwatnya. Tuh lihat. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kalian lihat? Mereka yang menjadikan Tuhannya, Tuhan yang dia sembah adalah their own desire. Adalah hawa nafsunya.
Apapun yang dikatakan hawa nafsunya dia perjuangkan di dalam kehidupannya. Dan dia mengaku merdeka padahal dia menghambakan dirinya kepada hawa nafsunya. Atau yang diperjuangkan di dalam kehidupannya adalah apa kata orang. Apa kata orang kalau nggak begini? Apa kata orang kalau nggak pakai begini? Apa kata orang kalau nggak pakai? Lihat. Dia menjadi hamba dari bahasa anak-anak sekarang nih, dari social pressure, dari tekanan lingkungan sosial. Sehingga langkah-langkah yang dia ambil adalah apapun yang dikatakan lingkungan sosialnya. Ya, dan ini juga diantara error-error yang terjadi kepada para penuntut ilmu yang tidak mendasari ilmu dan tauhidnya dengan baik, sehingga cara beragamanya pun nggak bisa mereka melepaskan diri dari lingkungannya. Lihat, benar atau salah adalah apa yang dikatakan geng dan tokohnya. Lihat, tahazzub, ta'assub. Aku memusuhi si fulan kenapa? Karena gengku, golonganku atau tokohku memusuhi dia. Tuh, dia nggak tahu kenapa aku memusuhi fulan. Aku mencintai si fulan kenapa? Karena tokohku yang kucintai, orang-orang yang aku agungkan, mencintai dia juga. Nggak tahu dia kenapa musuhin, kenapa ngingkarin. Cuman ikut arus ke sana ke sini terus dia nggak tahu apa yang dilakukan. Kenapa dia memusuhi hamba Allah yang lain? Apakah alasannya hak? Kenapa dia membela dan mencintai hamba Allah yang lain? Apakah alasannya hak? Dia nggak tahu. Pokoknya geng gue begitu. Tuh lihat, hakikatnya emang berangkat dari penghambaan diri yang belum benar-benar hanya ia serahkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sempurnanya nilai integritas penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beragamanya pun apa-apa. Sehingga beragamanya adalah apa yang dikatakan lingkungan sosialnya. Namun seorang yang memahami tauhid dengan baik, mereka nggak lagi terikat dengan ikatan-ikatan emosional, ikatan-ikatan sosial yang seringkali mengikat manusia dan menjauhkan mereka dari kebenaran ini. Tidakkah kita lihat? Mereka yang dihadapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Nuh, dia bahkan dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal paling besar yang membuat mereka tak mau menerima kebenaran yang disampaikan Rasul, mereka tahu Rasul, mereka yang juluki Al-Amin, Muhammad nggak pernah berdusta, sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu Muhammad benar, hujah-hujahnya nyata, mukjizatnya jelas. Tapi kenapa mereka menolak hidayah yang dibawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Karena ikatan sosial yang ada pada mereka, ikatan-ikatan emosional yang ada pada mereka. Kalau aku menerima kebenaran yang dibawakan Muhammad, berarti aku dimusuhi oleh orang-orang yang aku cintai. Tuh. Kalau aku menerima kebenaran yang dibawakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti earnings, penghasilanku yang selama ini aku dapat dari kaumku hilang. Berarti posisiku yang selama ini diagungkan dari kaumku hilang. Anta'uddakum suyuful Arab, berarti aku digigit oleh pedang-pedang bangsa Arab kalau aku mengikuti Muhammad. Tuh lihat, pahit dan pahit. Ya, sehingga di masa awal di Mekah itu nggak ada munafik, nggak ada kaum munafik. Kenapa? Apa untungnya ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa keuntungan duniawi yang bisa didapat dari ngikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Dari sisi duniawi kerugian itu yang membuat kaum musyrikin nggak mau ikut. Untungnya apa? Sehingga tidaklah ngikut sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali mereka yang berada di atas iman yang murni. Tuh di zaman fatrah Makkiyah. Nggak ada kaum munafikin. Tapi udah di Madinah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam udah punya umat, udah punya kekuatan, dan kemudian ada penghasilan juga dari kekuatan kaum muslimin. Mulai muncul kaum-kaum yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Munafikin mulai muncul. Kenapa? Ada keuntungan duniawi dengan ikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya nggak? Seseorang yang menghambakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlepas dari ikatan-ikatan demikian. Mereka tahu, mereka sudi untuk memberikan penghambaan dirinya kepada salah seorang pun di antara makhluk. Mereka mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tahu mengapa ia mencintainya. Berangkat di atas ilmu. Karena ia berada di atas usulul haq, berada di atas akidah yang hak, berada di atas manhaj yang hak. Ia ketika memusuhi seseorang pun, ia memusuhinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ia tahu ia berada di atas usul akidah yang tidak hak, menyeru manusia kepada penyimpangan. Dia tahu, tuh, emang berangkat dari ilmu sikap yang diambilnya nih.
Berangkat dari cinta dan belanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada gengnya. Makin merdeka mereka, integritinya ada dalam beribadah. Ini tampak kemerdekaan yang luar biasa. Demikian, ini tampak dari para salafus saleh. Ya, tadi kita katakan terutama as-sabiqunal awwalun dari kaum muhajirin yang gak ada keuntungan duniawi, dan muhajirin dan ansar, dan gak yang mereka masuk Islam di masa-masa ketika gak ada keuntungan duniawi dengan seseorang masuk Islam. Ya, salafus saleh radhiyallahu anhu. Juga oleh para a'immah, dan di antara imam yang menggambarkan hal ini dengan ungkapannya, menggambarkan kemerdekaan dirinya. Di mana merdeka dalam artian adalah merdeka dari para makhluk dan hanya menjadikan penghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau adalah seseorang yang menghabiskan 17 tahun hidupnya di penjara. Tapi nggak dur. Tadi penjara berapa tahun keluar. Tadi penjara berapa tahun keluar. Karena hak yang diperjuangkan dan diyakininya. Hak yang diperjuangkan dan diyakininya. Oke? Difitnah lagi sama musuhnya, difitnah, diprovokasi penguasa sehingga dia ditangkap lagi sama penguasa, dipenjara lagi. Tapi ungkapannya benar-benar menggambarkan kemerdekaan jiwanya luar biasa. Beliau rahimahullah berkata, dengan ungkapan yang ditulis dengan air mata dan ditulis dengan tinta emas yang dikenang dari zaman ke zaman. Beliau rahimahullah berkata, "Madza yaf'aluna a'da'i bi fa inna jannati wa bustani fi sadri." Apa sih yang hendak dilakukan oleh musuh-musuhku nih kepadaku? Sesungguhnya syurgaku dan tamanku berada di dadaku toh. Hallata ma'i haitsu ma halilt. Syurgaku dan tamanku, kemanapun aku pergi, ia akan selalu mengikutiku. Yani Al-Quran dan Sunnah. Syurgaku dan tamanku, yani Al-Quran dan Sunnah, ada di dadaku. Kemanapun aku pergi, mereka selalu mengikutiku. In habasuni, apabila mereka memenjarakanku, fakhalwah, maka hitung-hitung aku berkhalwah. Berkhalwah yani ketika seseorang sejenak melepaskan diri dari kesibukan duniawi dan mengkhususkan waktu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti Rasul di Gua Hiro, nah itu berkhalwah. Ini khalwah yang baik dalam tazkiyatun nufus. Tapi ada khalwat di fikih yang haram. Ya, ini berdua-dua di satu ruangan dengan yang bukan mahram. Nah itu khalwat juga itu. Nah khalwat yang itu haram. Ya, ini mah khalwat yang positif. In habasuni, kalau mereka memenjarakanku, fakhalwah, maka hitung-hitung aku yani me time bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in atlaquni fasiyaha, dan apabila mereka membebaskanku dari penjara, maka hitung-hitung jalan-jalan siyaha, yani enggak lama juga gue dibalikin lagi ke penjara. Siyaha, jalan-jalan kan enggak lama pulang, berarti kan? Ya nggak lama keluar dari penjara, nggak lama juga masuk lagi. Wa in qataluni, dan apabila mereka membunuhku, fasyahadah, maka toh aku mati syahid juga. Famadza yaf'aluna a'da'i, lalu apa lagi yang hendak dilakukan oleh musuh-musuhku nih padaku? Kita lihat betapa ungkapan yang menggambarkan jiwa yang sangat merdeka, sehingga dunia pun bukanlah sebagaimana hamba-hamba Allah yang lain yang mengejar dunia. Justru dengan itu dunia tunduk di hadapannya. Dunia yang mengejarnya. Demikian seorang hamba yang beriman yang menjadikan penghambaan dirinya hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian ibadah ikhwati rahimakumullah hakikatnya. Yang kaitannya dengan tauhid. Di mana kita hanya menjadikan segala bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu bentuknya. Maka seorang yang beriman dengan baik, seorang yang bertauhid dengan baik, hakikatnya mereka menjadi orang-orang yang paling amanah di dalam menanggung pekerjaan mereka. Karena kerjaan yang mereka lakukan bukanlah hanya sebagaimana kegiatan yang dilakukan juga oleh mereka yang tidak beriman, oleh kafir, bahkan oleh binatang. Yang kerjaan adalah di mana? Namanya juga hidup, emang butuh makan. Tuh, sebatas itu doang, sekering itu maknanya. Enggak. Buat kita ada hal yang lebih mulia dari itu. Ya, kita melakukan kerjaan yang kita lakukan adalah sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah. Itu jadi sacred, kerjaan kita ini jadi sacred, jadi sakral untuk kita. Tak mau kita mengkhianatinya dan merusaknya dengan bentuk-bentuk pengkhianatan atau korup. Baik pada waktu, baik pada harta. Kenapa? Karena kerjaanku nih
Bukan kerjaan bagiku, ini adalah bentuk penghambaan diriku kepada Allah. Aku nggak mau merusaknya. Tuh kalau mukmin memahami hal ini, para kaum muslim ini bukan cuma manusia-manusia yang paling profesional gitu loh. Iya kan? Profesional ini kata-kata yang diajarkan kafir, yang kering dari makna rohani. Kita punya hal yang lebih agung daripada profesional. Apa? Amanah. Amanah. Allah berfirman, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ard fa'abayna ayyahmilnaha. Sesungguhnya kami tawarkan amanah untuk ditanggung oleh langit dan bumi. Dan langit dan bumi pun menolak dan enggak mau menanggung amanah. Fahamalahal insan. Namun kemudian amanah diembankan kepada manusia. Ya, semoga nilai yang dapat disampaikan dalam pertemuan pertama ini, ya, muqaddimah pertama ini kita bicara tentang tauhid, makna katanya dari sisi bahasa, dan kemudian sedikit memahami dan hakikat dan penerapannya di dalam kehidupan ini menjadi pesan bagi kita semua dan jadi bekal buat kita semua di dalam kehidupan. Nah, pertemuan-pertemuan awal ini kita akan bahas tentang dua kalimat syahadat itu, la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah. Terus kita akan fahami, mendalami sebisa mungkin dari maknanya, hakikatnya, penerapannya, dan lain-lain, dan apa-apa yang bertentangan dengannya, bahkan lebih jauh lagi, sejarah. Bagaimana sejarah tauhid? Bagaimana sejarah kesyirikan? Kok bisa manusia yang paling pertama, Adam alaihissalam, bukankah yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, kok bisa mulai muncul manusia-manusia yang menyembah hal lain selain Allah subhanahu wa ta'ala? Ini kenapa? Sejarahnya gimana? Ini akan kita bahas. Ya? Dan betapa kita akan fahami juga bahwa sebab-sebab kesyirikan di setiap zaman itu sama dari zaman ke zaman. Demikian Allah menjalankan alam semesta diputar. yakni nggak kemana-mana, di situ-situ juga. Sebab yang membuat kesyirikan kaum terdahulu adalah sebab yang sama, yang bikin orang sekarang syirik. Demikian, beruntungnya mereka yang memahami sejarah. Ya, demi mencari kebenaran tentunya. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu kami putar di antara manusia. Kami putar yakni di ditu kene, di situ-situ aja, nggak kemana-mana. Yakni sejarah selalu berulang. History repeats itself. Ya, nanti kita pelajari sejarah kesyirikan. Tujuannya apa? Agar kita terhindar dari sebab-sebab yang membawakan manusia terdahulu kepada kesyirikan. Tujuannya itu. Ya, ini yang akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Insya Allah, semoga materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini dapat difahami. Apabila dari materi ini atau di luar hal itu ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ya, silakan.